Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pembahasan kita adalah tentang puasanya tangan dan kaki. Ini masih menyambung, kalau kemarin kita membahas puasanya telinga. Jadi yang namanya puasa bukan cuma puasa menahan lapar dan haus saja, tetapi semua anggota badan pun ada puasanya. Hari ini yang kita bahas adalah tangan dan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya ambil sumbernya dari kitab Maraqil Ubudiyah, yang masih sama-sama seperti yang kemarin, yaitu karya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yang mana kitab ini merupakan syarah dari matan Bidayatul Hidayah, karyanya Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Al-Imam Al-Ghazali mengarang kitab matan Bidayatul Hidayah dan dilengkapi penjelasannya ya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu tentang kalau di sini ma yajibu hifzul yadain anhu, ya sesuatu ya yang harus kita jaga tentunya daripada tangan kita, ya ada juga dari kaki selanjutnya. Ya ini menyangkut tentang sebentar lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jangan sampai puasa kita tidak ada nilainya lantaran ya tidak dijaga seluruh anggota badan. Kalaupun cuma puasa haus, ya cuma menahan haus dan lapar saja, itu kata Rasulullah tidak ada nilainya. Maka biar puasa kita bernilai bagaimana? Semua yang ada di tubuh kita harus ikutan puasa. Ya seperti mulutnya, kemarin kita sudah membahas, ya walaupun belum semua kita membahas mulut bagaimana puasa, telinganya bagaimana puasa, kemarin sudah dijelaskan. Sekarang kita membahas bagaimana puasanya tangan, apa yang harus kita jaga dari tangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal yadani, adapun kedua tangan, fahfazuma, ya maka jagalah kedua tangan itu dari apa? Antadriba bihima musliman, yaitu daripada memukul ya seorang muslim, ya yaitu menyakiti, ya jangan sampai tangan kita menyakiti seorang sesama muslim, au zimmiyan, ataupun seorang kafir yang zimmi, seorang kafir yang tidak mengganggu kita, yang harusnya kita lindungi, tetapi jangan sampai kita ya mengotori tangan kita, yaitu dengan melukai atau menyakiti orang muslim ataupun kafir zimmi bighairi masukin syar'iyyin, ya tanpa adanya alasan yang diperbolehkan oleh syara. Apa yaitu misalnya qadarbi fil wajhi, seperti memukul di area wajah, itu tidak boleh. Atau apalagi au taqtuluhu, atau kamu membunuhnya, ya apalagi naudzubillahi min dzalik, apalagi di bulan Ramadan jangan sampai kita menyakiti sesama muslim, ataupun juga ya tidak boleh menyakiti kafir yang zimmi, ya au bisababin kahawrat, ya ataupun menyakiti tidak dengan tangan langsung, misalnya kita menyakitinya dengan membuat jebakan misalnya, ya supaya orang terjebak dan lain sebagainya. Ustaz, saya kan nggak menyakiti, tangan saya nggak kena langsung, tetapi saya ngerjain orang misalnya, ya membuat orang celaka dengan membuat yang membuat orang jatuh misalnya ke dalam lubang, itu juga tidak boleh. Sama seperti halnya tangan, ya walaupun tangannya nggak langsung mengenai orang tersebut, ya tetapi kita membuat hal yang bisa mencelakai orang, itu juga sama saja nilainya, ya bukan berarti tangannya harus langsung. Sebagaimana sabda Rasulullah
law anna ahli sama wa ahli ardi ishtaraku fi damil mu'min lakabbahumullahu finnar. Ya, itu larangannya. Seandainya seluruh penduduk langit dan penduduk bumi itu berserikat, bekerja sama ya untuk menumpahkan darah seorang mukmin, lakabbahumullahu finnari, maka Allah akan melemparkan orang itu semuanya ya, menjatuhkannya, melemparkannya, mencampakkannya ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, yang pertama poinnya adalah jangan sampai kita menyakiti, melukai sesama muslim ataupun orang yang kafir zimmi. Apapun caranya, ya bukan dengan tangan langsung ataupun dengan jebakan-jebakan dan lain sebagainya. Dan apalagi puasanya tangan yang kedua, au tatanawala bihima malan haraman. Ya, ataupun mengambil sesuatu harta yang haram. Ya, harta yang haram itu ya misalnya ya kal hasil bi tatfifil kail wal wazn bisarakah, ataupun ya salah satu caranya dengan mengurangi timbangan ataupun dengan mencuri. Ini juga jangan, ya harusnya kita hindari. Di luar puasa juga jangan, apalagi ketika kita puasa, tangan kita ya minimal banget yang biasanya suka nyolong, suka nguntit ya, kita hindari sebisa mungkin. Sebab apa? Percuma kalau kita puasa tangan kita masih suka ngambil hak orang lain, masih suka mengurangi timbangan, yaitu puasanya percuma. Maka dari itu hindari hal yang kedua yang harus kita hindari selain menyakiti orang adalah mengambil sesuatu yang haram. Dan apalagi autuzi bihima ahadan minal khalqi, ya itu juga jangan menyakiti makhluk Allah yang lain. Bukan cuma yang tadi yang pertama orang muslim, yang kedua ini bukan cuma orang, menyakiti makhluk, ya makhluk yang lain apapun, seperti ya binatang, ya seperti makhluk-makhluk Allah yang lainnya jangan juga kita sakiti. Itu apalagi kalau kita puasa. Itu yang ketiga, selain orang juga jangan menyakiti makhluk yang lain. Dan apalagi au takhuna bihima fi amanatin aw wadi'atin. Ya, ini yang keempat adalah jangan kita, tangan kita ketika puasa itu jangan kita khianat. Khianat dari apa? Daripada ya berbuat curang dalam hal amanah ataupun titipan, ya. Yang tadinya orang menitipkan sesuatu, jangan kita gunakan di luar sesuatu yang bukan amanahnya gitu kan. Oleh karena itu ya amanah itu harus kita benar-benar jaga ya, walaupun bukan dengan tangan kita melakukannya ya, itu pun sama saja nilainya ya, kita berkhianat terhadap amanah ataupun titipan orang. Atau apalagi ya, autak tuba bihima ma la yajuzun nutqu bihi ya, fa innal qalam hadul lisayan falyafaz wal qalam amma yajibu hifzul lisani anhu. Dan ini yang keberapa nih ya, yang selanjutnya adalah kita menjaga tangan kita dari daripada menulis sesuatu yang tidak boleh diucapkan oleh mulut. Ya, sebab apa? Tulisan ya itu seperti mulut juga nilainya. Misalnya di medsos ya kan, ataupun nulis di mana-mana, di WhatsApp, di media-media lain. Saya kan nggak ngomong Pak Ustadz, tetapi saya nulis, sama saja nilainya ya. Mulutnya dijaga benar, mulutnya nggak gibahin orang, mulutnya nggak ngatain orang, nggak menghina, nggak provokator, ya nggak berbohong. Tapi tangannya ya di medsos kadang-kadang nulis sesuatu yang bohong, di WhatsApp nulisnya sesuatu yang bohong, nyebarin hoax ya kan, provokator. Ini lagi bulan puasa nih, na'udzubillahi min dzalik ya. Itu sama saja nilainya sebagaimana lisan juga. Fa innal qalam, sesungguhnya tulisan itu ahadul lisanain. Sesungguhnya lisan itu merupakan salah satu juga ucapannya. Maka kita jaga tangan kita dari segala hal yang haram kita ucapkan. Ya, maka kita tulis pun juga itu merupakan sesuatu yang haram. Ya, jadi
kalau tangan puasa yang pertama tadi jangan menyakiti sesama muslim ataupun kafir zimmi. Yang kedua adalah jangan kita mengambil harta yang bukan milik kita, yang bukan hak kita. Yang ketiga, jangan kita menyakiti makhluk Allah yang lain. Ya, yang keempat, jangan kita khianat dari amanah ataupun titipan orang. Dan juga yang kelima, jangan kita ya menulis sesuatu yang sebetulnya haram juga kita ucapkan. Nah, itu nilainya sama saja. Itulah puasanya tangan. Selanjutnya kalau kaki bagaimana? Ya, ini ada lanjutannya, ma yajibu hifzur rijlain anhu. Kalau puasanya kaki, wa amar rijlani fahfaz anhuma an tamsiya bihima ilal haram. Ya, maka puasanya kaki adalah kita jangan melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang haram. Ya, ke tempat yang haram, misalnya ke tempat-tempat yang tempat-tempat maksiat, ya. Ataupun apalagi misalnya kalmasyi, contohnya juga berjalan li ajli ghibatin. Nah, ini juga termasuk kita jalan tujuannya tempatnya sih nggak maksiat, tempat biasa, tempat kos-kosan orang, rumah orang. Tapi tujuan buat ghibah. Ya, kita main ke rumah orang buat ghibah, itu pun dilarang. Jadi bukan cuma kondisi tempatnya saja, tetapi tujuannya. Walaupun tempatnya baik. Misalnya kita datang ke majelis, tempatnya bagus, tempatnya baik, tapi tujuannya sampai sana buat ghibah atau litajassus atau memata-matai orang. Ya, litajassu awratil muslimin. Ya, memata-matai, cari-cari kesalahan orang. Ya, memata-matai, kita buntutin orang, apa salahnya. Ya, itu juga namanya sama saja hukumnya sebagaimana ke tempat-tempat yang haram. Karena tujuannya haram ya. Yang pertama, jangan jalan ke tempat yang haram, yang tempat maksiat. Kedua, ya pergi ke tempat yang tujuannya ya seperti pergi untuk ghibah, pergi untuk memata-matai orang, atau apalagi autas antadhaba bima ila babi sultanil zalim, atau juga ya kalau di sini dikatakan jangan kita jalan ya menemui ya pemimpin atau raja yang lalim, raja yang sewenang-wenang, ya pemimpin ya yang sewenang-wenang itu juga dikatakan tidak boleh, merupakan maksiatnya kaki ya. Kita tidak boleh ya mendatangi seorang pemimpin yang yang tidak adil, yang zalim, ya dikatakan min ghairi daruratin, tanpa adanya suatu hal yang diperlukan, ya, tanpa nggak ada tujuan jelas, tapi tiba-tiba kita datang begitu saja, itu merupakan ya dikatakan maksiatnya kaki. Fa innahu tawadhu'un wa ikramun lahum ala zulmihim. Kenapa dikatakan kita nggak boleh? Kan kita nggak ngapa-ngapain Pak Ustadz ya. Yang jahat mah pemimpinnya, yang jahat mah kepala desanya misalnya, yang jahat mah wali kotanya. Kan kita nggak ngapa-ngapain, cuma datang doang. Ya, itu dikatakan sama saja fa innahu, karena mendatangi tersebut ya tawadhu'un wa ikramun, itu sama saja kita menghormati ya perlakuan mereka yang tidak baik. Itu dikatakan maksiatnya kaki juga. Wa qad amarallahu ta'ala bi'aradi anhum. Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal tersebut. Kalau ada pemimpin yang kayak gitu jangan dideketin, tetapi hindari. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamasakumun nar. Ya, janganlah kita ya mendatangi orang-orang yang seperti itu. Ya, itulah diantaranya ya puasanya tangan dan puasanya kaki. Mudah-mudahan nanti ketika bulan Ramadan tiba, ini kita bisa amalkan sehingga puasa kita benar-benar ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, nanti kita bertemu lagi di esok hari di jam yang sama oleh saya, dan juga nanti malam ada akhirul kiram teman saya Al-Ustaz Ahmad Fahrul Razi. Kiranya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.